Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan belajar tentang laporan hasil penjualan. Laporan hasil penjualan adalah laporan yang berisi tentang informasi yang berkaitan dengan semua kegiatan penjualan, seperti volume penjualan, produk per item, dan jumlah pengembalian barang atau retur yang disusun dan diinformasikan sebagai bahan pencatatan dan analisis penjualan. Nah, melalui laporan hasil penjualan, dapat diketahui kinerja bagian penjualan, seperti kebijakan harga dan promosi yang telah diterapkan. Selanjutnya yaitu pihak internal yang membutuhkan informasi laporan hasil penjualan. Siapa saja sih pihak internal yang berkepentingan untuk mendapatkan informasi tentang laporan hasil penjualan? Yang pertama yaitu pemilik perusahaan dan pemegang saham. Pemilik perusahaan dan pemegang saham sangat berkepentingan mengetahui kinerja dan perkembangan perusahaan. Jika perusahaan mendapatkan keuntungan, kekayaan pemilik perusahaan juga akan bertambah. Sebaliknya, jika perusahaan rugi, kekayaan pemilik pun turut berkurang. Yang kedua, yaitu karyawan. Karyawan membutuhkan informasi laporan hasil penjualan untuk mengetahui sejauh manakah target penjualan mereka yang telah tercapai. Yang ketiga, yaitu manajer produksi. Manajer produksi adalah orang yang bertanggung jawab terhadap keseluruhan proses menghasilkan suatu produk dalam suatu perusahaan. Yang keempat, yaitu manajer pemasaran. Manajer pemasaran adalah orang yang bertanggung jawab terhadap keseluruhan proses pemasaran produk perusahaan, mulai dari promosi, distribusi, hingga pelayanan purna jual. Selanjutnya yaitu pihak eksternal yang membutuhkan informasi laporan hasil penjualan. Yang pertama yaitu kreditur. Selain dari modal sendiri, seringkali perusahaan juga meminjam dari pihak lain seperti bank atau lembaga keuangan lainnya untuk membiayai kegiatan operasional perusahaan. Yang kedua yaitu investor atau calon investor. Investor berkepentingan terhadap resiko yang melekat dan hasil pengembangan dari investasi yang dilakukannya. Yang ketiga yaitu pemerintah. Pemerintah sebagai institusi yang mengelola keuangan negara sangat berkepentingan untuk mengetahui kinerja perusahaan, terutama dalam hasil pencapaian laba perusahaan. Dan yang keempat yaitu pemasok. Pemasok mempunyai kepentingan dengan perusahaan dalam hal pembayaran bahan baku yang dipasok. Pemasok harus mengetahui kemampuan perusahaan untuk melakukan pembayaran di kemudian hari. Manfaat laporan hasil penjualan. Yang pertama yaitu mengetahui kondisi jumlah barang yang terjual. Dengan mengetahui kondisi jumlah barang yang terjual, kita dapat mengetahui barang apa yang paling dicari konsumen dan memberi keputusan untuk pesanan selanjutnya. Yang kedua yaitu mengetahui kondisi kesehatan suatu usaha. Contohnya, hari ini volume penjualan lebih tinggi dari hari kemarin. Nah, hal tersebut dapat dilihat dari laporan penjualan harian yang dibuat. Dari laporan tersebut, kita dapat mengidentifikasi penyebab penurunan hasil penjualan tersebut, kemudian mencari solusi atas masalah yang muncul. Dan yang terakhir yaitu sebagai dasar pengambil keputusan usaha. Contohnya, keputusan untuk menaikkan promosi penjualan dan memperbesar anggaran biaya untuk promosi. Selanjutnya, yaitu jenis-jenis laporan hasil penjualan. Laporan hasil penjualan dapat dikategorikan menjadi 3 jenis, yaitu laporan hasil penjualan harian, laporan hasil penjualan bulanan, dan laporan hasil penjualan tahunan.
Untuk perusahaan skala besar, pembuatan laporan penjualan dilakukan secara otomatis melalui mesin kasir server. Sementara untuk perusahaan skala kecil, pembuatan laporan penjualan dapat dilakukan secara manual. Oke, langsung saja kita bahas laporan hasil penjualan harian. Laporan hasil penjualan harian didapat dari rekapitulasi seluruh transaksi yang ada di toko selama 1 hari. Rekapitulasi tersebut dapat diperoleh dari bukti-bukti transaksi seperti faktur. Yaitu laporan hasil penjualan bulanan. Laporan ini dibuat penjual di akhir bulan untuk memperoleh informasi hasil penjualan selama 1 bulan. Nah, laporan hasil penjualan bulanan ini merupakan rekapitulasi dari semua nominal barang yang terjual selama 1 bulan yang dihitung berdasarkan laporan penjualan harian per barang. Selanjutnya, yaitu laporan hasil penjualan tahunan. Laporan ini merupakan laporan akumulasi hasil penjualan yang diperoleh dari setiap bulan selama 1 tahun. Selanjutnya, yaitu analisis laporan hasil penjualan. Analisis laporan hasil penjualan ada 2, yaitu yang pertama analisis rasio profitabilitas dan yang kedua yaitu analisis rasio aktivitas. Kita bahas yang pertama yaitu analisis rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Nah, jenis-jenis rasio profitabilitas yang dapat digunakan untuk mengukur kemampuan ada 5, yaitu yang pertama gross profit margin atau margin laba kotor, yang kedua yaitu net profit margin atau margin laba bersih, yang ketiga yaitu return on assets ratio atau pengembalian aset, yang keempat yaitu return on equity ratio atau pengembalian ekuitas, dan yang kelima return on sales ratio atau pengembalian penjualan. Analisis rasio profitabilitas. Yang pertama yaitu gross profit margin atau margin laba kotor merupakan rasio yang digunakan untuk menilai efisiensi pengendalian biaya produksi perusahaan. Rumus gross profit margin yaitu gross profit atau laba kotor dibagi revenue atau penjualan dikali 100%. Yang kedua yaitu net profit margin atau margin laba bersih merupakan rasio yang digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bersih. Rumus net profit margin yaitu EAT atau earning after tax atau laba bersih setelah pajak dibagi revenue atau penjualan dikali 100%. Yang ketiga yaitu return on assets ratio. Return on asset mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba sebelum pajak menggunakan semua aset yang dimiliki dan menilai efisiensi pengelolaan aset yang dilakukan oleh perusahaan. Rumus return on asset yaitu EBIT atau laba bersih sebelum pajak dibagi total aset dikali 100%. Yang keempat yaitu return on equity adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba menggunakan modal sendiri yang dimiliki. Rumus return on equity adalah EAT atau earning after tax atau laba setelah pajak dibagi shareholder equity atau aset tetap dikali 100%. Kelima yaitu return on sales adalah rasio yang digunakan untuk menampilkan tingkat profitabilitas perusahaan setelah dikurangi dengan biaya-biaya variabel produksi seperti upah tenaga kerja dan biaya bahan baku. Rumus return on sales yaitu EBIT atau earning before interest and tax atau laba sebelum bunga dan pajak dibagi dengan pendapatan penjualan dikali 100.
kita membahas analisis rasio profitabilitas. Yang selanjutnya yaitu analisis rasio aktivitas. Rasio aktivitas digunakan untuk mengukur efisiensi manajemen perusahaan dalam mengelola sumber dayanya untuk menghasilkan pendapatan. Jenis-jenis rasio aktivitas yang dapat digunakan oleh perusahaan untuk mengukur efektivitas kegiatan operasionalnya ada 4, yaitu yang pertama total asset turnover atau perputaran aset, yang kedua accounts receivable turnover atau perputaran piutang, yang ketiga yaitu working capital turnover atau perputaran modal kerja, dan yang keempat inventory turnover atau perputaran persediaan. Mari kita bahas yang pertama yaitu total asset turnover, yang merupakan rasio untuk mengukur tingkat perputaran seluruh aset yang dimiliki oleh perusahaan. Nah, rasio ini digunakan untuk mengukur jumlah penjualan yang diperoleh perusahaan dari tiap rupiah aset. Rumusnya yaitu net sales dibagi dengan total aset. Kedua, yaitu accounts receivable turnover, yang merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur berapa kali perusahaan melakukan tagihan atas piutangnya atau mengubah piutangnya menjadi kas dalam suatu periode tertentu. Nah, rumusnya sendiri yaitu net credit sales dibagi average. Ketiga yaitu working capital turnover, yang merupakan rasio untuk mengukur tingkat penjualan untuk tiap rupiah modal kerja. Modal kerja merupakan nilai dari selisih aset lancar dan utang lancar. Modal kerja selalu berputar dalam kegiatan operasional perusahaan. Periode berputarannya dimulai sejak kas diinvestasikan hingga menjadi kas kembali. Rumusnya, dan yang terakhir yaitu inventory turnover, yang merupakan rasio untuk mengukur tingkat perputaran persediaan barang dagang dalam suatu periode. Semakin tinggi rasio ini, semakin baik kinerja perusahaan dalam mengelola persediaannya. Oke, sampai di sini dulu kita belajar tentang laporan hasil penjualan. Bila ada salah kata, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.